buka laptop, ku dengarkan suara podcast manual favoritku sepanjang masa. Setiap minggu cerita yang menggoda membawaku terbang dalam imajinasi. Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas ringkasan webtoon The Second Marriage episode 220 sampai 222. Jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai pembahasan singkat ini dari episode 220. Nah, di awal panel kita diperlihatkan suasana pagi di mana cahaya jingga dari matahari terbit menghiasi kekaisaran barat, diiringi dengan suara burung-burung berkicau dan belalang bangun mengitari dua sosok dari negara asing, yaitu Kerajaan Rift, sedang meributkan masalah yang sebenarnya cukup sederhana namun merepotkan. Sosok itu adalah Dorsey yang mengembalikan pemberian Grand Duke Kaufman, yaitu burung biru dalam sangkar. Ia kecewa dengan burung biru pemberian Grand Duke yang tidak sesuai dengan keinginannya. Di sini Dorsey berkata, "Ini bukan burung yang aku inginkan," ucap Dorsey. "Kau mau aku melakukan apa?" tanya Grand Duke Kaufman sembari melihat burung biru dalam sangkar tersebut. Lalu Dorsey pun mengingatkan Kaufman tentang burung biru yang sepertinya adalah McKenna dalam wujud burung sembari berkata, "Aku ingin burung itu," ucap Dorsey membuat Grand Duke menghela nafas sembari merogoh sesuatu di dalam bajunya lalu memberikannya kepada Dorsey. Ternyata benda itu adalah ramuan cinta yang sama Dorsey minum sebelumnya. "Kau minum itu dulu saja," ucap Grand Duke membuat Dorsey bingung. "Lalu lihat dia, kau pasti akan menginginkan burung ini," ucap Grand Duke menunjuk burung dalam sangkar membuat Dorsey kesal dan berkata, "Hei, kau bercanda ya? Hei, kau menghindariku? Kau pikir aku tidak serius, ha?" ucap Dorsey yang marah melihat Grand Duke Kaufman pergi meninggalkannya lalu menutup kedua telinganya, namun Dorsey bersikeras mengejarnya. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang masuk ke dalam pikiran Grand Duke, seolah-olah sedang membicarakannya dan Dorsey. "Mereka berdua mungkin saja saling mencintai," ucap wanita yang membuat Grand Duke kaget sekaligus bingung. Burung biru itu hanyalah alasan. Yang pria berambut merah sukai adalah pria yang sensual itu. Observasi tajamku tidak akan salah. Si rambut merah tidak menunjukkannya. Dia menggunakan burung biru itu sebagai alasan untuk tetap bersama pria itu. Lanjut wanita tersebut membuat Grand Duke menghajar Dorsey dengan sikunya dan membuatnya kesakitan dan berkata, "Apa-apaan sih?" ucap Dorsey pada Grand Duke Kaufman yang masih mendengar suara wanita yang berkata, "Pria sensual itu mungkin tidak tahu," ucap wanita tersebut membuat Grand Duke berkata dalam hati, "Sebenarnya siapa yang berpikir dengan suara seperti itu?" ucap Grand Duke mulai mencari siapa pemilik suara tersebut dan terdengar suara yang menghela nafas di dalam hati. Semua pria sensual memang seperti itu. Sama sekali tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa mereka penuh dengan pesona, ucap wanita yang sedang duduk di bawah pohon yang ternyata adalah Putri Charlotte, dan membuat Grand Duke Kaufman bengong seketika saat melihatnya membaca buku dengan judul Refleksi Mendalam tentang Taktik dan Strategi. Grand Duke pun berkata, "Dia memikirkan hal yang memalukan seperti itu sambil membaca buku dengan topik berat," ucap Kaufman dalam hati, membuat Putri Charlotte menyadari kedatangannya dan berkata, "Ada apa ya?" tanya Putri dengan terhormat dan elegan sambil membenahi kacamatanya, namun menyembunyikan sisi lain dalam hatinya yang sedang berteriak kegirangan melihat sosok Grand Duke Kaufman muncul di hadapannya. Dalam hati pun Putri berkata, "Wah, pria sensual, manis sekali seperti madu yang mengalir. Jadi lebih tampan kalau dilihat dari dekat. Jika pria seperti itu menempel padaku dan berkata, 'Yang mulia Putri Charlotte, saya menginginkan Anda.' Wah, itu kenikmatan yang luar biasa. Pasti seru sekali," ucap Putri ini sambil berteriak dalam hati, tertutup rapi dalam penampilan yang elegan, namun kacau dalam hatinya membuat Grand Duke tak menyangka. Luar dan dalamnya
bisa berbeda seperti itu? Ucap Kaufman lalu menghela nafas, membuat Putri bingung dan berkata dalam hati, ada apa ya? Kenapa dia melihatku sambil gemetar begitu? Jangan-jangan dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Sepertinya benar, ucap Putri yang membuat Kaufman yang bisa membaca isi pikirannya berkata, tidak. Lalu pergi meninggalkan si Putri sendirian. Wah, dia sampai tidak bisa berkata dengan benar dan pergi begitu saja. Manis juga, ucap Putri yang terdengar dalam pikiran Kaufman yang seketika menjawab dalam hati dengan spontan. Tidak, ucap Kaufman berlari menjauh menerobos semak-semak dan tanpa sengaja berhenti melihat dari kejauhan sosok Nevier sedang lewat lalu bertemu Dayang yang mengantarnya pergi ke suatu tempat. Kaufman pun terdiam melihat sosoknya pergi seolah perasaan yang dimilikinya juga belum hilang walau perlahan diterpa angin semilir yang membuat dedaunan pohon jatuh dan bergesekan dengan semak-semak di sekitarnya. Waktu pun berlalu, kita beralih ke sisi Rifety yang terkejut mendengar keponakannya An sudah ditemukan. An sudah ditemukan? Secepat itu? Tanya Rifety yang masih tak menyangka. Sembari tersenyum, Nevier berkata, setelah mendengar cerita mengenai Duk Ergi, dia tampak tidak tenang. Untungnya sekarang keadaan sudah sedikit membaik, ucap Nevier dalam hati yang lega. Dayang pun berkata, kalau begitu, sekarang kau akan pulang ke kerajaan Dongdae. Soal itu saya masih belum tahu. Kalau An dibawa kemari tidak bisa ya? Jawab Rifety yang membuat Dayang juga bingung. Mendengar hal itu, Nevier berkata, anak yang sama persis dengan Rasta. Orang-orang pasti langsung mengenalinya kalau dibawa kemari. Tapi Rifety ingin belajar di sini. Aku tidak bisa menyuruhnya untuk membawa An dan pergi dari sini, ucap Nevier dalam hati sembari meminum secangkir teh hangat miliknya. Untuk saat ini saya harus menemui An dulu sebelum memikirkannya. Saya juga berpikiran untuk pergi ke Rimwell. Saya khawatir orang-orang akan mengganggu An kalau saya tidak ada, ucap Rifety sembari menganggukkan kepala. Mendengar hal itu, Nevier menaruh cangkirnya dan berkata, bagaimana sebaiknya? Maaf, kau tidak bisa membesarkan anak itu di istana. Tapi aku bisa memberikan rumah yang tidak jauh dari sini, ucap Nevier pada Rifety yang senang mendengarnya. Lalu Nevier berkata, meskipun kalau sudah besar anak itu harus dipindahkan, tapi sebelum itu sebuah rumah besar akan cukup bagi mereka. Setelah itu mungkin Rifety akan membawanya ke wilayahnya, ucap Nevier dalam hati dan Rifety pun berkata, terima kasih, saya selalu berterima kasih pada Anda. Yang mulia Permaisuri adalah pahlawan saya. Padahal saya tidak memiliki apa-apa, ucap Rifety. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar seorang pahlawan bagi Rifety. Tapi kalau dia berpikir seperti itu dengan tulus, ucap Nevier dalam hati lalu berkata, ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, ucap Nevier pada Rifety. Ya, katakan saja, balas Rifety. Nona Rifety memang tidak membuat masalah. Tapi ketika kau pergi ke kerajaan Dongdae, apa kau bisa lebih berhati-hati? Tanya Nevier membuat Rifety bingung. Apa karena waktu itu pernah ada musuh yang muncul dengan tiba-tiba? Setelah mengetahui bahwa Duk Ergi adalah dalang dari semua ini, Rifety seolah-olah memiliki pisau di dalam dirinya. Sepertinya dia bisa berusaha mencari pria itu jika ada kesempatan. Tetapi Duk Ergi bukanlah tipe orang yang bisa dilukai dengan sebuah pisau, ucap Nevier dalam hati lalu berkata, ini bukan karena Nona Rifety, tapi ini karena situasinya memang rumit. Ada kesatria transnasional yang sedang berkeliaran juga, ucap Nevier sembari memegang tangan Rifety. Tentu saja, jangan khawatir, saya akan membawa An diam-diam dan kembali lagi, balas Rifety yang senang membuat Nevier tersenyum. Waktu pun berlalu. Nampak kegiatan Nevier semakin sibuk setelah Rifety pergi untuk menjemput An.
Sementara Nevier fokus untuk menyambut bayinya dengan mulai membuat tempat tidur khusus bayi dan pakaian-pakaian yang cocok untuk bayinya nanti. Tentu saja Henry pun sama. Nampak terlihat dalam wujud burung, Henry dan McKenna sedang berdebat di sarang buatannya untuk bayinya nanti. Melihat hal itu, Nevier berkata, "Apa tidak ada cara untuk menyingkirkan sarang itu secara diam-diam?" Ucap Nevier dalam hati yang khawatir akan keamanan bayinya. Saat berubah menjadi manusia, Henry berjalan menghampiri Nevier sambil membawa 2 perhiasan dan berkata, Queen, apakah Citrin ini cantik? Atau Ayolet yang lebih cantik?" Tanya Henry kegirangan pada istrinya. "Tidak bisakah kita memberikan sarang itu ketika bayi kita sudah agak besar?" Tanya Nevier pada Henry. Namun McKenna yang mendengar hal itu pun berkata, "Hah? Yang mulia permaisuri, bayi Anda harus tetap dalam sosok burung dalam beberapa jam," ucap McKenna yang ikut kembali dalam wujud manusia. "Aku sudah dengar soal itu, tapi dia tidak harus berada di sarang kan?" Tanya Nevier. "Tidak, ketika dalam sosok burung, sarang akan menjadi tempat yang paling nyaman," jawab McKenna. Sembari melihat ketinggian sarangnya, nampak kilauan yang dipenuhi permata menghiasi sarang tersebut membuat Nevier tetap khawatir. Meskipun begitu, dia bisa terluka saat bermain di ketinggian seperti itu. "Aku tidak bisa melawan mereka karena aku belum pernah menjadi burung," ucap Nevier dalam hati yang menyerah meyakinkan mereka. Usai dari taman sarang burung, Nevier, McKenna, dan Henry berjalan memasuki ruangan dan mendapat sebuah kabar yang tak disangka-sangka. Di sanalah Sir Aprin, kakak dari Nona Mastas yaitu dayang dari Nevier, menjumpai mereka dan berkata, "Saya menunggu kedatangan Anda, Yang Mulia. Ada surat dari Aliansi Transnasional," ucap Sir Aprin. "Aliansi Transnasional?" Ucap Henry bingung lalu membaca suratnya bersama-sama dengan Nevier dan McKenna. Isinya cukup sederhana. Ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Karena itu, daripada berpesta masing-masing ketika tahun baru, mereka mengajak berkumpul bersama. Di sini McKenna berkata, "Kita memang mengadakan pertemuan seperti itu setiap 3 atau 4 tahun. Tapi bukankah ini saat yang tidak tepat?" Tanya McKenna yang heran dengan undangan mendadak ini. Ditambah lagi, tidak ada jaminan bahwa mereka mengirim surat ini ke negara lain. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan kita. Sampai bisa mengirim surat seperti ini. Mencurigakan, bukan? "Pasti mereka merencanakan sesuatu," ucap Henry yang sedang berpikir lalu mencium kening Nevier dan berkata, "Saya ingin terus bersama Anda hari ini. Tapi apa saya boleh pergi sebentar?" Tanya Henry membuat Nevier cemas. Lanjut di episode 221, nampak Mastas yang berjalan-jalan termenung di tengah taman pada malam hari yang sunyi ditemani cahaya rembulan, memikirkan apa yang harus ia lakukan mengingat tak lama lagi Khoshar akan segera menikah dengan Putri Charlotte. Meski mengetahui hal ini sekalipun tak membuat Mastas berhenti memikirkan kakak dari Yang Mulia Permaisuri Nevier. Mastas mengira ini semua disebabkan oleh Khoshar yang terlalu rapuh dan terlalu lembut. Mastas merasa ia selalu khawatir kalau Khoshar terluka jika Mastas mengalihkan pandangannya darinya, walaupun hanya sesaat. Menurut Mastas, jika angin terasa menjadi dingin sedikit saja, Khoshar akan jatuh sakit karena flu. Jika Khoshar salah melangkah sedikit saja, bisa-bisa pergelangan kakinya akan terkilir. Jika dia jatuh ke tanah, besar kemungkinan tulangnya akan patah. Khoshar terlihat begitu penuh dengan keadilan. Ketika Mastas kehilangan kesabaran dan menyerbu para penjahat pada saat itu, dia menghalangi Mastas dengan seluruh tubuhnya. Benar-benar pria yang sempurna menurut Mastas. Pria sempurna yang belum menikah karena pasti tak ada seorang pun yang mampu merawatnya. Khoshar sangat tulus. Sampai ia merasa tak pantas untuk mengutarakan perasaannya padanya. Sampailah Mastas berjalan di ujung taman di mana bangku taman berada. Nampak secara kebetulan Khoshar sedang terdiam di balik kesunyian malam, memikirkan sesuatu di sana, memancing perhatian Mastas yang terdiam. Sesaat
lalu mulai meneteskan air mata melihat sosok yang begitu indah, seseorang yang sangat dicintai. Mastas bertanya apakah perlu menangis di saat-saat seperti ini. Dengan menguatkan hati, Mastas menjawab tidak sekalipun jika dunia lenyap saat ini juga. Ia merasa tak boleh sedih untuk saat ini dan mulai memberanikan diri. Mastas ingin menyatakan perasaannya saat ini juga. Kalaupun nantinya ia ditolak, biarlah rasa sakit itu terjadi. Dengan cara itulah Mastas rasa ia akhirnya bisa melepaskan Khosher dari benaknya. Di saat yang sama, Khosher menyadari keberadaan Mastas lalu menyapanya dengan senyuman. Tiba-tiba tanpa disangka, Mastas langsung menyatakan perasaannya di depan Khosher membuatnya terdiam sejenak. Mastas yang terlanjur bicara merasa seharusnya ia menyatakannya dengan lebih elegan dan bergaya, tetapi ia malah langsung mengungkapkannya begitu ia memutuskannya. Ia merasa hal itu sangat menyedihkan. Khosher pun meraih pipi Mastas dan berkata kalau ia mungkin bukan seperti orang yang Mastas bayangkan. Tapi apakah Mastas tetap menyukainya? Mendengar hal itu membuat Mastas terkejut tak percaya dengan sikap Khosher yang seolah tanpa penolakan. Mastas pun menjawab kalau ia tak masalah dengan hal itu. Bahkan jika Khosher adalah raja iblis dari neraka, Mastas rela menjadi iblisnya. Mastas yang salting pun memarahi mulutnya sendiri yang asal bicara dan tidak bisa diam. Khosher pun mengakui kalau dirinya memang bukanlah raja iblis, tetapi sebenarnya ia juga tertarik pada Mastas sejak saat Mastas memukul kepalanya. Mendengar hal itu membuat Mastas tambah salting. Saat mereka berdua saling memanggil nama dan saling memandang satu sama lain, tatapan asmara keduanya bak di mabuk cinta tenggelam dalam ciuman yang berubah menjadi tontonan paling menggelikan oleh adik Khosher sendiri, yaitu Nevier yang seketika syok melihat situasi tersebut dengan ekspresi yang membatu. Beberapa saat kemudian, nampak Nevier yang masih tak menyangka dengan situasi barusan dan buru-buru kembali ke kamarnya dan mengejutkan dayang-dayangnya yang tampaknya bingung dan penasaran. Mendengar kata-kata dari Nevier, para dayang bisa menebak situasi macam apa yang barusan Nevier alami. Mereka pun memastikannya langsung dengan bertanya pada Nevier apakah Tuan Khosher sedang jatuh cinta. Mereka juga mengira dengan tepat karena kelihatannya Khosher sedang jatuh cinta dengan orang kikuk yang para dayang pikirkan, yaitu Mastas. Mendengar semua hal itu, Nevier tak menyangka ternyata semua orang sangat peka bahkan memikirkan kakaknya yang bisa membuat wajah seperti itu, membuat Nevier cukup terkejut dan terlihat mempesona. Nevier selalu mengira kalau kakaknya mungkin hanya akan menikahi pedangnya kecuali jika itu adalah pernikahan politik. Ternyata di balik semua itu, kakaknya benar-benar menyukai Nona Mastas selayaknya orang-orang pada umumnya. Dalam kasus ini, karena kakaknya belum melamar, daripada mencoba membuatnya menyerah pada Nona Mastas, Nevier merasa ia harus menemukan cara untuk menangani hal ini tanpa menyakiti perasaan Putri Charlotte. Sembari memikirkannya, tanpa disadari sihir Nevier tiba-tiba aktif dengan sendirinya dan membuat fenomena yang unik sampai Nevier terkejut dan menyadari sesuatu. Keesokan harinya, Nevier kembali mengulang latihan sihir esnya yang ia lakukan setiap hari sambil mengingat sensasi aneh yang ia rasakan tadi malam dengan menggerakkan tangannya ke atas sambil meliupkan jari jemarinya menciptakan hembusan partikel-partikel es yang mengalir secara sempurna bak asap salju yang membuat Nevier bertanya-tanya apakah ini berhasil. Nevier pun ingin mencobanya lagi agar ia bisa mengetahui secara pasti karena Nevier sendiri pun tidak tahu kapan ini terjadi ketika ia hanya mendapat omelan dari Dorsey. Tapi mungkin ada sesuatu yang benar-benar berarti. Tiba-tiba Dorsey muncul di hadapannya dan menyapanya. Secara mendadak Dorsey ingin membicarakan sesuatu tentang burung biru. Nevier terdiam melihatnya dengan tatapan bingung menyadari cara Dorsey muncul secara tiba-tiba seperti sesuatu yang menakutkan sesuai apa yang Nevier pikirkan. Dorsey benar-benar gigih membahas hal itu.
Ia menceritakan kalau Kaufman juga sudah memberikannya ramuan cinta yang sama yang Kaufman kira kalau Dorsey mengambilnya, burung biru apapun yang ia lihat bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kenyataannya tidak seperti yang ia harapkan. Bahkan tidak ada satupun burung yang benar-benar sesuai dengan Dorsey. Sama sekali tidak terasa seperti burung biru yang terbuat dari potongan langit yang indah. Belum selesai Dorsey mengoceh, ia menyadari perubahan aliran sihir Nevier yang ternyata sedikit berbeda. Nevier mengakui kalau ia memang telah membuat beberapa kemajuan. Namun Dorsey hanya menjawab dengan cara yang menyebalkan, walaupun mengakuinya jenius yang lahir dengan nada sindiran yang sangat jelas. Nevier pun terlihat sedikit kesal melihat perlakuannya yang mengesalkan. Melihat kemajuan tersebut, Dorsey merasa Nevier mungkin bisa mulai menggunakan batu mana. Sebelumnya jika Nevier sudah memegang satu batu, kemungkinan besar Nevier tidak akan bisa membedakan apakah itu batu mana atau hanya sekedar batu biasa. Nevier pun masih bingung dengan batu apa yang dimaksud dengannya. Dorsey pun menjelaskan secara teknis bagaimana batu mana digunakan dengan cukup memegangnya dan bayangkan mana di dalamnya mengalir melalui tubuh. Tubuhnya bekerja seperti sedotan yang menarik mana keluar dari batu dan sihir pun diaktifkan melalui tubuhnya. Dengan kata lain, Nevier akan menciptakan sihir berupa es. Nevier pun bertanya apa efek dari menggunakan bantuan batu mana. Dorsey pun menjawab untuk membantu dalam mengendalikan kekuatan yang dikeluarkan dan menggunakan mana dengan lancar. Jika ada batu mana yang lebih besar, itu akan menjadi lebih baik. Tiba-tiba Nevier teringat tempat tidur pasutri miliknya dengan Henry yang sepertinya terbuat dari batu mana yang sama. Sementara itu, di kerajaan Whitemount nampak sepucuk surat yang kelihatannya berasal dari aliansi transnasional yang berisi informasi Kekaisaran Barat yang ada hubungannya dengan penurunan jumlah penyihir. Penyihir-penyihir tersebut tidaklah tak terkalahkan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, aliansi transnasional dan Whitemount bahkan mungkin dapat menjatuhkan kerajaan Dongdae. Hanya ada sedikit waktu yang tersisa untuk mendengarkan omong kosong. Berapa lama lagi Whitemount dan aliansi transnasional akan membiarkan kekuatan besar mengendalikan mereka? Bagaimana kalau Whitemount dan aliansi transnasional menggunakan kesempatan ini untuk menyeimbangkan berbagai hal? Ketika Raja Whitemount membaca surat tersebut, ia mengerti jika yang dihadapi adalah kerajaan Dongdae. Tapi jika menjatuhkan Kekaisaran Barat juga sepertinya akan sulit. Raja pun merasa jika saja ia menerima surat ini saat pihak Whitemount sedang bermasalah dengan urusan pelabuhan, ia mungkin akan tergoda begitu saja. Tapi sekarang pihak Whitemount sedang membicarakan tentang pernikahan politik kerajaan dengan Kekaisaran Barat. Raja Whitemount pun berkata, kalau di saat-saat seperti ini, jika Whitemount berpihak pada aliansi transnasional, rasanya kurang pantas bagi mereka. Tanpa disangka, dari kejauhan nampak Henry dalam wujud burungnya sedang mengintai Raja Whitemount diam-diam dari balik semak-semak pepohonan. Selanjutnya di episode 222 ini, nampak Nevier yang mengingat kembali kata-kata Dorsey sebelumnya yang membahas batu mana. Disinilah kamar pasutri milik Henry dan Nevier, tempat tidur yang terbuat dari sebuah batu mana. Katanya itu adalah batu mana terbesar di dunia. Namun sayangnya reaksi Henry pada malam pertama mereka masih saja mengganggu pikiran Nevier, di mana metodenya yang sebelumnya tidak selalu berhasil. Batu mana tersebut terlihat besar dan berkilau di tangan Nevier. Nevier ingat kata-kata Dorsey yang bilang untuk memegangnya dan membayangkan sedang menarik keajaiban di dalamnya ke dalam tubuh Nevier. Saat merasakannya yang mungkin saja berbeda, ia bertanya-tanya apakah ini karena sekarang ia bisa menangani sihir dengan lebih berhati-hati. Sembari mempertahankan sensasi tersebut, Nevier mencoba melepaskan sihir yang ia tarik. Tiba-tiba terbentuklah sebuah bongkahan es yang membuat Nevier terkejut dan tak menyangka ternyata cara ini jauh lebih mudah dibandingkan harus bersusah payah untuk mengeluarkan sihir.
Nevier pun mencoba untuk membuatnya menjadi bentuk yang berbeda dan terbentuklah beraneka ragam bentuk bongkahan es dari mulai bentuk yang paling mudah sampai bentuk yang cukup rumit. Di sini Nevier sangat fokus untuk mengembangkan kemampuannya dalam membentuk berbagai material dari sihir es miliknya. Ia takjub dengan seberapa jauh kemajuan sihirnya. Nevier mengakui kalau tak heran jika para penyihir ingin menyimpan batu mana. Dengan latihan lebih banyak, ia merasa mungkin bisa membuatnya lebih bersih. Nevier bahkan berhasil membuat bunga dari sihir es. Setelah merasa cukup dengan latihan pembekuannya saat ini, kini Nevier mulai belajar mencoba untuk mencairkannya. Jika ia hanya bisa menciptakan tetapi tidak bisa melelehkannya, itu malah bisa menjadi hambatan bagi dirinya. Saat ini Nevier mulai memfokuskan diri dengan menutup mata, namun hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. Ia bertanya-tanya apakah ia terlalu terburu-buru karena hasilnya tidak seperti yang ia kira. Secara teori, karena ia membuat es dengan memancarkan sihir yang diambil dari batu, apakah kemungkinan cara untuk mencairkannya adalah melakukan hal yang sebaliknya? Ketika mempraktekannya, sihir yang digunakan pada bongkahan es, Nevier coba untuk tarik kembali. Tiba-tiba, Nevier terkejut dengan kontraksi yang terjadi pada tubuhnya. Seketika es dalam genggamannya runtuh jatuh ke bawah membentur lantai dan Nevier pun berteriak kesakitan. Sementara itu di waktu yang sama di kerajaan Dongdae, nampak banyak petinggi yang mengusulkan untuk segera mengangkat permaisuri baru dan mendapatkan ahli waris. Mereka juga menawarkan untuk membawa Pangeran Sherim ke istana untuk segera mulai melakukan pelatihan sebelum terlambat kepada Sophis. Namun Sophis sendiri tidak punya niatan untuk memiliki permaisuri baru. Ia bahkan tak ingin menikahi wanita selain Nevier. Meskipun ia bilang akan membawa Sherim, petinggi lainnya tetap bersikeras pada seorang permaisuri. Marquis Carl pun memberitahu Sophis kalau seseorang dari Kekaisaran Barat telah datang dan mengatakan akan mengambil Anne, anak pertama Rasta. Sophis pun bertanya siapa orang itu. Ternyata orang itu adalah Riveti Rimwell, seseorang dari garis keturunan Bibi Anne. Mengenali nama Rimwell, Sophis teringat nama Viscount Rothesay dalam buku catatan yang bersekongkol dengan Rasta untuk menyamarkan statusnya lewat keluarga palsu sebagai darah bangsawan. Sophis pun bertanya-tanya mengapa keluarga mereka tak dimusnahkan karena kejahatan seperti itu. Karena itu tak ada dalam buku hariannya dan sekarang putri mereka muncul. Sophis mengira jika ia bisa menyelidiki hubungan antara Nevier, Riveti, dan Rasta, mungkin saja ia bisa menemukan petunjuk mengenai ingatannya. Beberapa saat kemudian, nampak Riveti dan Anne tiba di hadapan Sophis. Riveti pun mengakui kalau ia bermaksud membawa keponakannya secara diam-diam. Namun ia merasa terhormat ketika Sophis memanggilnya. Melihat Anne, Sophis merasa anak kecil itu mirip sekali dengan Rasta baik nasib dan penampilannya. Namun Anne hanya terdiam malu melihatnya dari balik gaun Riveti. Tiba-tiba Sophis menyadari sesuatu. Ia tak menyangka akan ingat dan heran bagaimana caranya ia bisa tahu hal tersebut saat dalam kondisi hilang ingatan. Seketika Sophis merasa kesakitan dan jatuh dari tempat duduknya, membuat Marquis Carl bingung dan berlari mendekatinya menanyakan bagaimana keadaan Sophis. Namun tanpa disangka Sophis menangis sambil mencoba meraih Anne dan memanggilnya Glorim berulang kali menyebut bayinya membuat Riveti dan Anne kebingungan. Seketika Sophis terdiam sejenak diiringi dengan air matanya yang telah mengering dan menatap dengan kosong namun tajam. Melihat ekspresi tersebut, Riveti bertanya-tanya apakah hal itu bisa berubah begitu drastis dalam sekejap. Tak lama kemudian, Sophis jatuh dan kehilangan kesadaran. Di sanalah Marquis Carl menangkap tubuhnya yang terjatuh, lalu memberitahu Riveti untuk menunda perpisahan dahulu. Mendengar hal itu membuat Riveti bingung dengan maksud Marquis Carl soal menunda. Ia bertanya-tanya apakah ini berarti ia belum bisa pergi sekarang. Marquis pun menjelaskan kalau Raja Sophis memutuskan untuk secara pribadi mengantar Riveti dan jika ia pergi sekarang beliau pasti akan kecewa.
Sejenak Rifety terdiam menuruti perkataan Marquis Carl dan menunggu sampai Sophis bangun. Lagi pula Sophis sudah menjaganya selama ini. Dan ketika Rifety melihat Sophis sedang bingung, ia juga menyadari kalau tingkah Marquis Carl juga aneh dan tampak mencurigakan. Untuk berjaga-jaga, Rifety berniat untuk berbicara dengan Sophis secara langsung saat ia sudah bangun nanti. Ia pun berkata pada Marquis Carl kalau ia bersedia untuk tinggal beberapa hari lagi. Waktu pun berlalu dan kini terlihat Sophis yang akhirnya terbangun dari tidurnya dan membuat Marquis Carl bertanya tentang keadaannya saat ini. Sophis teringat kalau dirinya sedang hilang ingatan tentang anak kecil yang ia lihat. Melihat anak itu, tiba-tiba ingatan kenangan masa lalunya kembali muncul dan membuat Sophis versi ingatan dewasa terbangun tanpa sengaja. Ia merasa tak seharusnya melihat anak itu. Sembari menahan rasa sakit di kepalanya, Sophis bangun dari tempat tidurnya. Meski Marquis Carl melarang dan memintanya untuk istirahat saja hari ini, namun Sophis menolaknya. Ia tak ingin hanya berdiam diri saja seperti ini dan harus melakukan sesuatu. Beberapa saat kemudian, ia bertemu dengan seorang anak kecil lugu yang nampak ketakutan melihatnya dengan ekspresi polosnya. Ia bertanya siapa anak tersebut dan Marquis Carl menjelaskan kalau anak ini adalah Pangeran Sherim yang sepertinya datang untuk memberi penghormatan karena ia sedang ada di istana. Menyadari anak itu adalah keponakannya, Sophis menyapanya dan berkata kalau ia ternyata sudah tumbuh besar. Sampai-sampai Sophis tak mengenalinya lalu menanyakan bagaimana kabar anak tersebut sembari mengulurkan tangan padanya. Sayangnya karena anak itu terlalu gugup dan tidak bisa meresponnya dengan baik, Sophis berubah dari sikapnya yang ramah menjadi sangat kesal dan dingin padanya. Ia bertanya-tanya siapa yang para petinggi ingin ia latih menjadi raja berikutnya dan mulai mengerti. Tak heran mengapa para petinggi terus mendesaknya untuk memiliki seorang permaisuri. Anak itu hanya menunduk diam tak bisa melakukan apa-apa melihat sikap Sophis. Kini kita kembali ke sisi kekaisaran barat di mana Henry telah kembali dalam wujud manusia masuk ke dalam istana. Ia menyadari dengan begini sudah jelas aliansi transnasional sedang diam-diam menjalin kerjasama, merekrut negara lain, dan merencanakan sesuatu. Henry pun tak tahu secara spesifik, tapi ia harus mencari tahu dan bersiap secepat mungkin. Dari kejauhan muncul McKenna yang panik mengabarkan hal genting kepada Henry. Ia memanggil dan sudah lama menunggunya. Saat ini, Yang Mulia Permaisuri Nevier ternyata sedang menjalani persalinan prematur, membuat Henry terkejut tak menyangka. Dan bersambung. Oke, gimana menurut kalian episode kali ini? Ya, itu aja untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye-bye.